Pindah ke Lazio, Alessio Romagnoli blak-blakan soal AC Milan bisa memicu kemarahan fans Rossoneri. Setelah dilepas AC Milan, bek tengah Alessio Romagnoli secara resmi telah diperkenalkan sebagai pemain baru Lazio, Senin 18 Juli 2022 waktu setempat. Dalam sebuah wawancara mengenai kepindahannya ke Lazio, Romagnoli tidak hanya menyebut soal AC Milan, tapi juga AS Roma. Alessio Romagnoli adalah produk Akademi AS Roma. Ia dipromosikan ke tim utama AS Roma di tahun 2012 saat berusia 17 tahun. Akan tetapi, sebagai pemain muda, ia tak banyak mendapatkan tempat di AS Roma. Setelah baru bermain 13 kali, Romagnoli kemudian bergabung ke AC Milan dan sampai menjabat kapten di Rossoneri. Baru-baru ini, Alessio Romagnoli buka suara soal masa lalunya yang kurang apik bersama AS Roma. Hal itu dilakukan Romagnoli dalam sebuah wawancara dengan saluran resmi Lazio. Romagnoli menyebutkan langkahnya meninggalkan AS Roma merupakan bagian penting dari karirnya, karena kemudian bisa bergabung dengan klub sebesar AC Milan. Meninggalkan AS Roma adalah langkah yang sangat penting bagi saya, karena saya kemudian bisa pergi ke klub besar seperti AC Milan. Katanya dikutip dari tribunkalteng.com dari Roma Press. Ia mengatakan kepergian dari AS Roma membuatnya merasa bebas. Saat itulah saya merasa bebas untuk mengekspresikan diri saya untuk siapa yang benar-benar mendukung saya, katanya. Alessio Romagnoli yang sebelumnya merupakan kapten utama AC Milan, pindah ke Lazio dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim panas ini. Setelah merampungkan kepindahannya ke Lazio, Alessio Romagnoli membuat pengakuan yang rawan menyakiti para penggemar AC Milan. Meskipun ia pergi meninggalkan AC Milan dengan status kapten tim, apa yang disampaikan Romagnoli benar-benar bisa membuat penggemar Rossoneri benci kepadanya. Bagian pengakuan Romagnoli yang bisa membuat penggemar AC Milan tersakiti adalah soal pembicaraannya yang terkesan bermain mata dengan pihak Lazio. Romagnoli mengakui ketika AC Milan berhadapan dengan Lazio pada musim-musim sebelumnya, ia selalu berbicara dengan direktur olahraga lawan perihal kepindahannya ke Lazio setiap selesai laga. Pemain asal Italia itu mengakui hal itu terjadi satu kali saja, tetapi beberapa kali termasuk saat ia menjadi kapten Rossoneri. Setiap kali saya bermain melawan Lazio, saya akan memberitahu direktur olahraga mereka setiap selesai laga, ujar Romagnoli dilansir Football Italia melalui Tribun News. Saya bilang masih ada 2 tahun lagi, ada 1 tahun lagi, ada 6 bulan lagi, jika memungkinkan kita lihat saja nanti, tambahnya. Pengakuan mengejutkannya disampaikan Romagnoli itu tentu rawan menyakiti hati para penggemar AC Milan. Hal ini disebabkan atas dugaan kurangnya profesionalisme Romagnoli saat masih berseragam AC Milan, apalagi ia memegang band kapten tersebut. Romagnoli juga mengaku rutin berkomunikasi dengan dua pemain Lazio via telepon setiap waktunya. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain untuk Lazio dan saya tak ingin terlambat untuk melakukan hal itu dalam karir saya, akui Romagnoli. Apalagi Ciro Immobile dan Danilo Cataldi hampir setiap hari menelpon saya, katanya. Terlepas dari hal itu, menarik untuk melihat sambutan yang akan diberikan pada penggemar AC Milan saat kedatangan Romagnoli kembali ke San Siro musim depan sebagai lawan. Entah penghormatan atau siulan yang akan diberikan publik San Siro saat Romagnoli kembali datang tapi sebagai lawan tanding bagi AC Milan. Erik ten Hag incar Benaker. Manchester United siap memboyong gelandang pengangkut air milik AC Milan, Ismail Benaker, untuk memenuhi kepingan puzzle taktik Erik ten Hag. Kabarnya, beberapa gelandang MU akan dijual, termasuk pula mantan anak asuh ten Hag di Ajax Amsterdam, Donny van de Beek. Kabar yang beredar, ia dimasukkan dalam paket pertukaran pemain demi mendapatkan Benaker. Apalagi sejak datang ke Old Trafford pada tahun 2020, bintang Belanda itu belum mampu memenuhi ekspektasi sebagai gelandang serang yang piawai. Bahkan United harus mendatangkan Bruno Fernandes untuk menambal kreativitas di lini tengah. Musim lalu, Donny van de Beek dipinjamkan ke Everton pada paruh kedua 2021-2022, tetapi masih gagal mendapatkan menit bermain di klub tersebut. Menurut media Italia Calcio Mercato dilansir dari Goal, Milan mematok harga tinggi bagi gelandang 24 tahun itu, kira-kira di angka 45 juta euro. Untuk menurunkan harga tersebut, MU berencana menyelipkan Van de Beek ke dalam kesepakatan tukar tambah ibaratnya.
Hal itu diperkuat dengan komentar Ten Hag yang ingin mendatangkan gelandang jangkar bagi MU. Mereka sempat membidik Frenkie de Jong, namun kandas karena de Jong memilih bertahan di Camp Nou. Makanya, Ten Hag langsung putar balik dan mencari pemain lain yang setipe dengan de Jong. Yang bisa saya katakan adalah kami mencari pemain yang bisa mengisi posisi gelandang jangkar, tapi harus yang tepat. Tak banyak pemain di posisi itu yang mampu memenuhi level yang kami minta. Ketika kami tak bisa menemukan sosok ini, kami harus berurusan dengan pemain di skuad kami dan akan mengembangkan salah satu untuk mengisi posisi tersebut, katanya. Saat ini di skuad MU, Ten Hag praktis hanya memiliki beberapa nama yang mengisi posisi gelandang jangkar. Mereka adalah Scott McTominay, Fred, dan Donny van de Beek. Sebenarnya ada James Garner yang bisa mengisi posisi gelandang jangkar, namun ia masih terlalu muda. Nama lain juga bisa diproyeksikan menjadi gelandang jangkar seperti Victor Lindelof maupun Phil Jones. Tapi mereka berdua lebih nyaman dipasang sebagai bek tengah, apalagi Jones sering dibalut cedera dan performa yang angin-anginan. Stefano Pioli harus buktikan diri pada musim 2022-2023. Stefano Pioli memang membawa AC Milan merengkuh Scudetto musim panas 2021-2022. Namun, di mata legenda Rossoneri, Karl-Heinz Schellinger, prestasi itu belum cukup untuk membuat Pioli pantas disebut sebagai pelatih hebat dan jempolan. Menurut Schellinger, Pioli masih harus membuktikan diri lagi ajang Serie A musim 2022-2023. Menurut dia, akan jadi ujian sesungguhnya bagi pelatih Milan itu. Bila Pioli mampu membawa Rossoneri back-to-back juara Serie A, ex-pemain timnas Jerman itu akan angkat topi. Schellinger mengingatkan, mempertahankan gelar selalu lebih sulit. Musim lalu, dia tak punya tekanan apapun karena yang jadi favorit juara adalah tim-tim lain. Kali ini, situasinya berbeda, menegaskan diri dari biasanya lebih sulit. Ujar Karl-Heinz Schellinger seperti dikutip Football5star.com dari La Gazzetta dello Sport. Tak bisa disangkal, kesuksesan AC Milan musim lalu bukan sepenuhnya berkat kecemerlangan Stefano Pioli. Rossoneri terbantu oleh pergantian pelatih di semua rival utama. Lalu, kekuatan Inter Milan, sang juara bertahan, dan Juventus juga menurun seiring hengkangnya Romelu Lukaku dan Cristiano Ronaldo. Meskipun demikian, bukan berarti Karl-Heinz Schellinger meragukan Pioli. Pria yang kini berumur 83 tahun tersebut tetap yakin Milan bisa kembali berjaya dengan bersama Pioli. Apapun itu, hal terpenting adalah mulai menang dan Pioli sudah melakukannya, ucap dia. Schellinger juga mengungkapkan hal yang bisa membuat Pioli kembali membawa Rossoneri merengkuh Scudetto sudah bisa diterka. Itu adalah perekrutan sejumlah amunisi baru. Dengan beberapa perekrutan pemain baru yang tepat, tim ini akan mampu mengulangi prestasi musim lalu, kata pria yang tinggal di Segrete itu. Hingga saat ini, Milan tidak begitu agresif di bursa transfer. Mereka baru memastikan perekrutan Divock Origi yang tak diperpanjang kontrak oleh Liverpool. Sisanya, Rossoneri hanya memberi secara permanen Junior Mesias dan Alessandro Florenzi. Pada saat bersamaan, mereka ditinggal Frank Kessie, Alessio Romagnoli, dan Samu Castillo. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic sudah bebas transfer.